Solusi hukum pencari keadilan. Hot Room. Membina mahligai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi impian semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan biduk kehidupan rumah tangganya. Beberapa waktu lalu, jagat sosial media dibuat heran mengenai antrian panjang orang-orang yang akan mengajukan perceraian di halaman Pengadilan Negeri Bandung. Di masa pandemi, masalah ekonomi disinyalir menjadi alasan terbanyak bagi suami atau istri untuk mengajukan kasus perceraian. Namun, urusan perceraian bukan hal sederhana. Ada konsekuensi hukum dalam sebuah perceraian. Pembicaraan mengenai harta gonogini menjadi salah satu hal yang dibahas saat pasangan suami istri bercerai. Pasalnya, harta yang tadinya milik bersama kini harus dibagi menjadi dua yang kemudian hari akan menentukan dampak keuangan masing-masing pasangan jika ingin berpisah. Tak jarang muncul beberapa kasus pembagian harta gonogini yang berujung menjadi kasus pidana. Hot Room pernah mengangkat kasus perceraian sepasang suami istri di Surabaya yang berujung saling lapor. Bahkan sang istri sempat dipidanakan oleh mantan suami hingga dibuih. Dalam episode ini, Hot Room akan tayangkan kembali episode Gonogini berujung buih yang direkam sebelum masa pandemi dan juga beberapa aduan kasus perceraian serta pandangan hukumnya. Malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Hot Room Metro TV. Dengan Gus Hotman dan Ajeng only at Metro TV. Oke, ada perkara menarik pada malam hari ini yang akan kita kupas menyangkut tentang harta gonogini berujung penjara. Betul, Gus Hotman? Harta gonogini berujung penjara. Jadi kita sudah kedatangan narasumber sekarang yang salah satu yang utama adalah Ibu Cincin atau Tri Sulawati, adalah kasus perceraian paling heboh di Surabaya. Paling heboh di Surabaya, Jawa Timur ya. Jadi kayak tahun 2013 mama saya kayak minta bercerai dengan ayah saya karena emang kayak environment-nya sudah nggak bagus kan. Kayak we live in an abusive environment. Dari tahun 2013 sampai 2019 ini masalah belum selesai. Belum Apa selesai. jadi permasalahannya? Banyak kayak masalah-masalah ngelaporin ke polisi sampai mama saya masuk ke penjara. Mama saya dituduh untuk mencuri uang dari pekerjaan, dari bisnis yang mereka kerja barengan. Aku mendukung orang tua saya untuk cerai karena menurut saya itu bagus untuk mereka berdua dan untuk aku dan adik-adik aku juga. Dari kecil aku sudah sering disetrap. Kalau disetrap kan normal kan, semua orang pernah disetrap. Kalau aku disetrap pakai dipukul, pakai diusir dari rumah. Adik aku pernah roti itu dibuka, dilempar ke lantai, diinjek-injek, adik aku suruh makan dari lantai. Malah kayak mama saya pas menggugat cerai itu nggak minta apa-apa, nggak minta haknya, nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Jadi pokoknya pengen keadilan agar keluarga kamu bisa cerai dengan tenang dan kamu juga tidak diusik lagi, mama juga tidak diusik. Oke, terima kasih ya. Kita tanya nanti sama Hot Room Metro TV apa yang menjadi solusi dari kasus Janis dan keluarga serta Ibu Cincin. Yang menjadi narasumber utama adalah Ibu Cincin, ya, Tri Sulawati. Apakah benar begitu Anda berniat mau cerai, ya, begitu Anda berniat mengutarakan niatnya mau cerai kepada suami, Anda dilaporin polisi? Karena ada ketidakcocokan, ya karena memang dorongan dari anak saya, karena selama perkawinan, ya pendek kata, Gunawan memperlakukan saya tidak dengan baik lah, bukan terhadap saya saja, tapi terhadap ketiga anak saya. Sehingga saya memberanikan diri untuk melakukan gugatan cerai di pengadilan. Sebenarnya nggak ada yang sulit, pada waktu itu saya juga nggak ngomong harta, nggak, saya cuma minta ketiga anak saya. Tetapi pada waktu itu, setelah saya melakukan gugatan, pagi hari siang itu adiknya Gunawan kandung, Sugiarto, mendatangi saya di kantor saya. Pada waktu saya ada Lawrence juga di kantor. Sugiarto mengatakan pada saya diminta kalau melakukan gugatan cerai itu bukan di pengadilan,
Tapi saya diminta ke notaris dulu, dia yang atur gitu. Artinya dia bilang kalau kamu mau cerai saya ngatur, kamu ikut saya, bilang gitu ke notaris. Karena saya nggak mau, akhirnya saya yang tidak menyangka dari kejadian itu, tiba-tiba jam 8 malam saya dikabari oleh karyawan saya, Ita, itu WA saya, SMS pada waktu itu, Bu Cincin, saya ditangkap polisi. Kemudian hari itu juga saya dan Lawrence ke kantor polisi. Di situ mohon maaf, suasana di kantor polisi saya melihat ada Sugiarto udah ada di kantor polisi, termasuk ada Pak Edward, pengacaranya Pak Gun juga. Dan mulailah babak baru dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya dimasukkan dalam satu ruangan. Sebelumnya saya mengatakan pada polisi, Pak, Ita ini nggak mencuri, saya bilang gitu. Dia nggak salah, saya memang yang menyuruh. Karena memang pada waktu itu Gunawan minta audit. Jadi Pak Gun menulis surat pada saya. Karena saya sebagai dirut ya komisaris, sebenarnya surat itu aneh. 7 Juni saya ingat Pak Gun menulis surat sebagai komisaris menyatakan dia minta audit dari tahun 2002 sampai terakhir. Jadi Bu Cincin memimpin perusahaan bersama sebagai suami istri, ya, suami istri. Mulai dari nol ya, dari nol ya. Dari nol. Sampai berapa puluh tahun? 19 tahun. 19 tahun berusaha mendirikan perusahaan dengan manajemen yang sebenarnya suami istri. Manajemen suami istri lah. Walaupun didirikan perusahaan, tapi uang untuk beli kerupuk pun diambil dari kas perusahaan gitu loh. Formalnya PT, tapi sebenarnya sehari-hari adalah kekeluargaan dan tidak ada perjanjian harta gono gini kan. Terus gara-gara minta dilakukan sesudah mau cerai, tentu kan mau diaudit oleh akuntan dulu mengenai harta perusahaan. Tiba-tiba Anda dilaporin polisi atas mencuri dokumen. Dianggap mencuri dokumen. Padahal permintaan audit itu juga dari Pak Gun sendiri, bukan dari saya. Pada waktu itu saya tanya Pak Gun. Jadi Pak Asep diterapkan langsung pencurian dokumen, padahal di pasal 367 KUH pidana kan, kalau suami istri itu tidak ada perjanjian pisah harta, tidak dianggap pencurian, gitu kan? Sama begitu ya. Satu ini kan berbentuk PT. Kalau berbentuk PT kan semua RUPS dong yang nentuin kan satu itu. Kedua, kalau itu kewenangan direktur berhak berbuat apapun kan. Termasuk minta audit gitu kan. Minta audit boleh aja. Yang bisa komisaris yang minta kan. Nah, apalagi manajemen keluarga. Ya, menurut gue tetap karena ini berbentuk PT kan berlaku aturan undang PT kan. Nah, artinya ketika apa yang dilakukan oleh direktur ya kewenangan. Kalau salah nanti kan RUPS dipertanggungjawabkannya. Kedua, komisaris sepanjang bisa menegur nanti di RUPS kan, bukan dengan melaporkan secara pidana. Ya, oke. Anda terus kemudian dilaporkan. Dilaporkan polisi, waktu itu aku nggak ngerti aku dilaporkan tuh apa. Jadi pada waktu itu jujur ngomong, pengacaranya langsung ngomong sama saya dengan anak saya, Cincin kamu nyerah. Kalau kamu nggak menyerah. Menyerah apa? Ya artinya aku waktu itu nggak paham ya, menyerah. Kalau enggak kamu ditahan, bilang gitu. Artinya harta jangan, maksudnya menyerah harta serahkan semuanya. Adiknya kan siangnya kan bilang saya disuruh ke notaris untuk mungkin menyerahkan semua harta saya lah, artinya hak saya lah, artinya seperti itu. Saya waktu itu pokoknya dalam perjalanan saya di pelaporan polisi, memang dari penyidik juga, dari mereka juga mintanya 2 hal yang diminta dari saya. Saya mencabut gugatan cerai dan saya menyerahkan hak saya sebagai istri. Ya akhirnya semalam itu aku sama anakku nggak dipulangin di Polres. Ini ada belum fotonya nih, ini juga diliput. Ini yang kedua. Jadi yang kedua. anak saya Mana ini di Polres 2 kali. Jadi yang pertama aku nggak dipulangin 1 malam 24 jam. Kemudian itu yang kedua. Jadi itu di bulan Juli. Kemudian padahal waktu itu malam tahun Idul Fitri. Kemudian setelah itu mulailah saya banyak dipres, artinya diancam. Saya dan anak saya juga pernah disekap sama Pak Gun, suami saya itu di dalam satu ruangan. Mungkin anak saya juga bisa cerita, dikunci dari luar, lampu dan AC dimatikan. Tapi saya tetap bertahan, saya tetap minta cerai demi masa depan saya. Kemudian mulailah di bulan November, tiba-tiba saya dinaikkan tersangka. Dan dalam waktu yang begitu cepat, kemudian saya benar-benar ditahan pada waktu itu. Ditahan oleh Polrestabes Surabaya. Jadi pada waktu saya datang untuk BAP, saya BAP mulai jam 2 siang sampai jam 3 malam. Setelah jam 3 malam saya suruh tanda tangan, saya melihat bahwa BAP itu udah terisi. Jadi yang ditulis adalah bukan BAP, adalah atas jawaban saya. Saya waktu itu saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang, aku nggak menjawab seperti itu. Kenapa saya harus tanda tangan? Akhirnya
Ya dengan satu inilah akhirnya saya minta ganti sampai jam 5, akhirnya saya benar-benar nggak dipulangin. Itu form kuning penangkepan, saya langsung suruh tanda tangan, sampai hari ini saya nggak mau tanda tangan, kemudian saya benar-benar ditahan. Kemudian besok... Berapa hari ditahan di Polres Tabes Surabaya? Saya ditahan di Polres 1 minggu, kemudian di Medaeng 1 bulan setengah, jadi totalnya 1,5 bulan. Kemarin dalam masa di Borgol terus ya? Iya, jadi pada waktu saya ditahan tanggal 14, saya ingat tanggal 15 anak saya ini datang, dia bilang dia nggak mau pulang, yang seperti di foto itu. Anak saya sempat tidur di ruang penyidik, dikunci dari depan juga. Terus kemudian anak saya cuma bilang saya nggak mau pulang karena dia tahu saya akan di sel. Kemudian jam 5 pagi pada waktu anak saya tidur, saya diturunin dan saya benar-benar di sel setelah itu. Saya di Kejaksaan Kejari Surabaya berapa hari bisa langsung limpah P2 itu? Kurang lebih 3 hari. 3 hari langsung limpah. Pengadilan, singkat cerita oleh pengadilan diputus dihukum. Bebas murni. Oh, bebas murni. Bebas murni, inkrah sampai Mahkamah Agung. Sampai Mahkamah Agung dia dibebaskan dengan alasan itu kan harta keluarga. Dan memang nggak ada pencurian. Dan tidak ada pencurian. Kenapa kita cerai juga baik-baik, saya juga nggak aneh-aneh, anak-anak juga butuh masa depan juga. Dia udah penjarakan saya, dia membuat saya laporan nggak cuma 1, banyak laporan di Polda juga di Mabes. Kemudian dia bikin utang yang semacam itulah. Sekarang setelah pengadilan memutus kita bercerai di pengadilan negeri, dia banding di PT. Di PT sudah putus, dia banding di Mahkamah Agung menyatakan masih mencintai saya. Kasasi menyatakan masih mencintai saya. Maksudnya agar hakim menolak perceraian. Iya. Apakah arahnya kalau tidak cerai kan nggak jadi bagi harta, nggak jadi bagi harta. Gimana harapan anak? Supaya papa bisa cepat sadar. Biar kasusnya mama cepat selesai. Kasus cepat selesai. Indonesia, hukum di Indonesia bisa berlaku lagi. Begitu rumit kasus yang dihadapi Ibu Cincin. Apakah permasalahan tersebut telah selesai? Dan bagaimana kabar terbaru dari kasus Ibu Cincin? Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengetahui kabar terbaru dari kasus Ibu Cincin.